Tegakkan kepala, ini ada kabar baru dari YouTube seputar AdSense. Simak terus. Kabar barunya yaitu pendapatan dari AdSense nanti akan kena pajak dari pemerintahan Amerika. Jadi ceritanya tuh gini ya, YouTube itu kan berada di Amerika, jadi harus mengikuti aturan di sana. Aturan barunya itu seluruh konten kreator di YouTube yang ikut program AdSense atau YouTube Partner akan mendapatkan pajak atau kena potongan pajak sebesar 24%. Namun demikian, karena konten kreator di YouTube itu nggak hanya di Amerika, penontonnya juga ada di mana-mana, maka ada sebuah kebijakan, sebuah perjanjian antar negara ya, yang namanya Tax Treaty, di mana kita wajib mengisi form atau form pajak, yang intinya itu kita menyatakan bahwa kita bukan individu atau warga negara Amerika dan tidak berbisnis di sana, jadi nanti yang akan kena pajak hanya view atau iklan yang nongol di sana. Jadi kalau kita ngisi form tax treaty tersebut, yang akan kena pajak hanya dari view atau iklan yang nongol di Amerika. Jadi misalnya kalau kita dapat total view itu 1000 gitu ya, kemudian yang 100 itu dari Amerika dan ada iklannya, itu yang akan kena pajak yang ditonton dari Amerika saja. Jadi teman-teman harus ngisi form ini kalau nggak mau penghasilannya kena pajak sebesar 24%. Jadi buat teman-teman mungkin yang selama ini channelnya dapat view dari luar negeri, terutama dari Amerika, nanti mungkin penghasilannya akan berkurang karena dipotong sebesar 30%, dipotong pajak ya. Maka dari itu teman-teman harus ngisi formnya. Caranya tuh begini. Kita tinggal login aja ke akun AdSense. Di sini lewat menu pembayaran. Di bagian setelan kita ke kelola setelan. Kemudian kita pilih info pajak Amerika. Nah, di sini klik edit, kemudian kelola info pajak. Kita masukkan dulu user login AdSense kita. Bagian pertama yang harus diisi adalah jenis akunnya itu individu. Kita pilih individu, kemudian apakah warga negara atau penduduk Amerika, kita jawab tidak. Kemudian bagian pilih jenis formulir pajak W8 ini kita isi yang atas, W8BEN. Barulah kita mulai isi formulirnya. Bagian nama individu udah otomatis terisi. Kemudian bagian nama DBA ini tidak perlu diisi. Untuk negara pengguna kita pilih Indonesia. Kemudian isikan alamatnya. Baris alamat pertama, baris alamat kedua. Jadi kalau baris pertama nggak muat ya kita lanjutkan di baris kedua. Kita isi kotanya, kabupaten atau kota ya, baru kita masukkan provinsinya. Jangan lupa kode bosnya harus sesuai. Kalau nggak tahu, tanya Pak RT. Kemudian ada pilihan, ini kalau alamatnya sama dengan alamat tinggal ya kita bisa conteng yang bawah ini ya. Ini kalau kita punya alamat surat yang sama dengan alamat tinggal tetap. Untuk bagian ini perjanjian pajak kita pilih tidak karena kita tidak ada di Amerika dan nantinya hanya dikenakan pungutan sebesar 30%. Setelah itu kita step ke nomor 4, kita conteng setuju. Masuk ke langkah kelima, kita tinggal isi nama lengkap sesuai yang terdaftar di akun. Kapasitasnya bisa kita kosongin. Kemudian lanjutkan. Masuk ke langkah nomor 6, kita pilih tidak. Kita centang menyatakan setuju. Ini intinya kita setuju dengan perjanjian yang akan kita pilih. Selanjutnya pilih kirim dan akan muncul konfirmasi seperti ini saat kita selesai mengisinya. Di sini statusnya telah disetujui. Kemudian di bawah ini ada tulisannya dan nantinya kita hanya akan kena pajak sebesar 30% untuk penonton atau iklan yang dilihat dari Amerika. Jadi kira-kira begitu ya, tetap semangat lah. Kita jadi konten kreator di YouTube itu nggak harus mengandalkan AdSense aja kok. Ada hal yang bisa kita dapatkan selain dari AdSense. Alright, nanti saya kasih tahu apa aja. Semoga bermanfaat, sampai ketemu lagi.